Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jurnal tentang metode cost benefit analysis dan impact evaluation untuk analisis investasi IT, disusun oleh Danita Yushifa dan juga Smia Muhalifah. Untuk metode cost benefit analysis yang pertama itu nama jurnalnya Analisis Kelayakan Proyek Investasi Teknologi Informasi menggunakan metode Cost Benefit Analysis pada Jumbo Swalayan Manado. Lalu ada abstrak. Jadi setiap organisasi perlu dalam melakukan investasi teknologi informasi untuk memastikan kinerja TI yang lebih baik. Namun, kebutuhan dana untuk melakukan investasi teknologi informasi tidaklah sedikit. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis terkait investasi IT untuk memastikan kelayakan keputusan investasi IT tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis investasi teknologi informasi pada Jumbo Swalayan Manado. Data-data untuk melakukan analisis akan merujuk pada penelitian oleh Rembang Chandra S. Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan analisis untuk mengetahui impact ekonomi. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui kelayakan sebuah investasi IT menggunakan metode cost benefit analysis. Perhitungan yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proyek investasi teknologi informasi dinilai dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proyek investasi teknologi informasi dinilai dan layak menguntungkan bagi Jumbo Swalayan Manado. Selain itu, 3 bulan 9 hari merupakan jangka waktu untuk mengembalikan dana investasi berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Untuk pendahuluannya, 2 metode yang dapat digunakan untuk menganalisis investasi teknologi informasi IT. Berikut ini penjelasan singkat tentang metode-metode tersebut. Yang pertama ada Cost Benefit Analysis CBA. Metode CBA ini digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan biaya yang terkait dengan proyek investasi IT. Dalam CBA, manfaat dari biaya proyek diidentifikasi, diukur dan dibandingkan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Yang kedua ada impact evaluation. Metode impact evaluation ini digunakan untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh proyek investasi IT setelah implementasi. Jadi dalam impact evaluation evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana proyek IT ini telah mencapai tujuan awal dan dampaknya terhadap berbagai aspek organisasi. Untuk metode penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi literatur dan cost benefit analysis. Pada penelitian ini digunakan data sekunder yang dimana didapatkan dari penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Investasi Proyek Teknologi Informasi dengan menggunakan metode information economic pada tahun 2012 oleh Rembang DKK. Rembang 2012. Jadi data-data yang diperhitungkan mengacu pada penelitian oleh Rembang DKK. Perhitungan cost benefit analysis akan dilakukan dengan 4 jenis perhitungan, yaitu net present value (NPV), internal rate of return (IRR), profitability index, dan payback period. Jadi hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dalam melakukan investasi IT pada Jumbo Swalayan Manado. Oke.
Baik, melanjutkan dari Mbak Danita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmia Mualifah, NIM 423211006. Sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian Jumbo Swalayan Manado merupakan satu dari sekian banyak perusahaan retail di Manado. Sampai saat ini, swalayan ini masih menjadi salah satu swalayan yang dipilih oleh masyarakat Rembang. Perusahaan serupa juga terus bermunculan di Manado untuk meningkatkan bisnis setiap perusahaan. Dikutip dari sumber penelitian Rembang tahun 2012, pemilik Jumbo Swalayan Manado pada tahun 2006 telah memutuskan untuk berinvestasi di bidang TI. Hal ini sebagai bentuk perubahan sistem manajemen yang telah diterapkan sebelumnya. Salah satunya adalah auto sale system. Selain pembelian aplikasi dan perangkat lunak lainnya, untuk menunjang kinerja dari aplikasi tersebut dibutuhkan satu perangkat keras yang akan dibeli oleh pihak Jumbo Swalayan. Perangkat yang dibeli dapat dilihat dari tabel 1, di mana perangkat ini dibeli untuk membangun jaringan internet perusahaan dan menunjang kinerja aplikasi. Pada tabel 1 dan 2 merupakan data-data yang akan digunakan untuk perhitungan dengan metode cost-benefit analysis. Hasil perbandingan metode yang pertama, information economist. Perhitungan metode IE menghasilkan sebuah skor bernilai 48 untuk investasi auto sale system. Dapat dilihat dari tabel predikat proyek. Diketahui bahwa investasi proyek teknologi informasi ini mendapat predikat baik, yang berarti penerapan teknologi informasi dapat dinilai cukup baik dan bermanfaat bagi Jumbo Swalayan Manado. Dengan menggunakan metode information economist, diketahui bahwa 362% merupakan nilai dari ROI dan masuk dalam kategori baik. Sesuai dengan skor IE, dengan total skor yaitu 48. Keuntungan yang didapat dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 6.907.475.000 Rembang 2012. Hasil dari analisis baik dan bermanfaat bagi Jumbo Swalayan. Cost benefit analysis. Pada perhitungan NPV diperkirakan NPV sebesar 5.390.622.103 investasi layak untuk dilakukan karena NPV lebih dari 0. Setelah itu juga dilakukan perhitungan IRR dan diperoleh tingkat bunga minimum proyek ini adalah sebesar 361,9%. Terakhir dilakukan perhitungan PI dan payback period, di mana diperoleh profitability index untuk proyek ini sebesar 15,1. Tentunya investasi layak untuk karena PI lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa presentasi ini layak dilakukan dan efektif. Dengan perkiraan bahwa perusahaan memiliki 3 bulan 9 hari sebagai jangka waktu untuk mengembalikan dana investasi berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Hasil analisisnya layak dan efektif dengan jangka waktu investasi kembali dalam 3 bulan 9 hari. Yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama, investasi teknologi informasi pada Jumbo Swalayan Manado memberikan hasil yang efektif dan layak untuk dilanjutkan. Hal ini berdasarkan dari perhitungan net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Yang kedua, Jumbo Swalayan Manado membutuhkan waktu 3 bulan 9 hari untuk memulihkan biaya investasi awal. Waktu tersebut didapatkan dengan menggunakan metode payback period. Yang ketiga, menggunakan metode net present value dan profitability index, investasi teknologi informasi pada Jumbo Swalayan Manado layak untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.